A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita dipertemukan kembali di dalam forum IG Live Self Inquiry and Philosophy. Sekarang episode ke-77 ya. Alhamdulillah, setelah ya semenjak ada mengenal sang aku ya, ini tetap harus agak agak ada libur-liburnya, tapi tetap kita usahakan ada gitu, karena di sini nggak seberat di Zoom ya. Kalau di Zoom benar-benar kayak materi banget gitu, udah kayak kuliah. Kalau di sini kita benar-benar santai aja ya. Meskipun santai, tapi yang kita bahas insya Allah berbobot, insya Allah bermakna, dan juga bisa jadi inspirasi gitu untuk teman-teman, terutama dalam hal melakukan self inquiry gitu dan berpikir secara teliti, yang kita sebut di sini sebagai filsafat. Jadi dua itu, filsafat dan self inquiry, sebagai kacamata kita memandang dunia dan kehidupan. Jadi dari filsafat kita tidak mau take everything for granted, menerima begitu saja, kita teliti sampai detil, sampai ke akarnya, sampai ke realitas sebagaimana adanya, sampai kepada apa yang Plato sebut idea-ideanya gitu, hakikat-hakikatnya. Jadi tidak sekedar katanya, menurut cerita ini, menurut cerita itu. Ini menarik ya, karena itu yang akan kita bahas nanti. Dan dari self inquiry kita merelasikan yang menjadi objek penelitian kita itu pada diri kita. Apa sih sebenarnya relasiku dengan masalah ini? Kenapa aku memandangnya sebagai masalah pada mulanya? Dan siapa yang bermasalah di dalam diriku? Jadi kalau sudah perspektif self inquiry, kita sudah bisa membagi diri kita gitu. Jadi ada person, ada kemampuan yang lebih rasional, mungkin kita sebut akal gitu kan. Jadi siapa di dalam diriku ini yang bereaksi kepada sesuatu yang kita sebut masalah, sesuatu yang kita sebut sebagai objek penelitian. Jadi lebih ke kritik diri, bisa dibilang sebuah pembenahan diri sebelum kita obrak-abrik masalahnya. Jadi itu penting self inquiry. Karena itu semuanya pasti beda-beda gitu, punya self inquiry-nya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing. Ini nggak bisa dijokiin, harus kita lakukan sendiri. Begitupun juga filsafat sebenarnya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah penciptaan. Ya, dalam bahasa Yunani Genesis gitu, atau kosmogenesis, penciptaan dunia, kosmos gitu. Ini bisa dipandang sebagai bagian dari episode-episode sebelumnya yang membahas tentang dogma, Bang Dan. Jadi bagaimana kita mengupas dogma itu dari perspektif filsafat dan self inquiry. Kita udah bahas kiamat, kita udah bahas surga dan neraka, dosa, dan ya tadi kiamat ya, akhir dari dunia. Karena kita adalah manusia yang rasional, kita suka simetri gitu. Kalau bahas akhir dari dunia, kenapa nggak bahas awal dari dunia, penciptaan gitu. Dan penciptaan ini sebagaimana akhir dari dunia, banyak sekali versinya gitu. Dari agama yang disebut sebagai agama samawi punya narasinya tersendiri, narasi penciptaannya gitu. 7 hari Tuhan mencipta dan seterusnya kan. Tapi agama-agama lain seperti Hindu, Yunani, Romawi, bahkan di Asia Timur seperti Cina, mereka punya sendiri gitu narasi genesisnya. Dan itu kita sebut mitologi selama ini. Menurutku agak nggak fair juga. Dan kalau teman-teman mendengarkan secara jeli ya, setiap Bang Dame merujuk kepada katakanlah tentang kiamat gitu ya, Bang Dame menyebutnya sebagai mitologi gitu, sebuah mitologi gitu, secara mitologi gitu kan. Nah, ini lagi-lagi ya, mungkin langsung mengundang reaksi,
kisah penciptaan dari agama Islam dianggap mitologi gitu kan. Ya emang menurutku agak nggak fair, dan disinilah kita perlu redefinisi dan filsafat ya. Kita mungkin salah paham terhadap mitologi ini. Secara implisit kita malah sebenarnya sudah berjabat tangan dengan para ateis, para saintis gitu, ketika kita memandang curiga terhadap mitologi gitu, Bang Dame. Aku pernah mendengar definisi yang sangat mentah ya dari seorang guru sekolah gitu kan. Ketika ditanya apa itu agama Samawi, oh agama Samawi itu ya 3 agama ini ya, Yahudi, Kristen dan Islam. Kalau Buddha gimana? Oh Buddha itu berarti agama non Samawi dan karenanya diciptakan oleh manusia. Nah gitu. Jadi Samawi itu dari langit, terus yang lainnya Hindu, Yunani dan lain-lain itu diciptakan manusia. Itu mainannya takhayul, itu mainnya mitologi. Sementara kita berasal dari kitab-kitab, 3 kitab itu adalah kebenaran. Nah gitu. Jadi dia juga mitologi, dia juga sebuah. Nah mitologi itu apa sih? Mitos, myth dari bahasa Yunani yang berarti. Nah dia punya arti yang sama sebenarnya dengan logos, logic, yang belakangan ini kita tuhankan. Mitos artinya apa? Sebuah cerita, kata juga dia sebuah ujaran, fiksi, imajinasi gitu. Emang selama ini kita berkehidupan tidak punya imajinasi gitu kan. Jadi mitologi itu luas teman-teman, bukan serta-merta berarti nggak benar. Nah secara implisit kita yang menyerang mitologi itu sebenarnya sudah diam-diam memberikan prioritas kepada suatu metode pembuktian tersendiri yang kita anggap adalah kebenaran. Sama aja sebenarnya kita secara implisit dengan mereka yang tanda petik ateis itu gitu. Oh ini harus terverifikasi secara empiris gitu. Yang lainnya mitos, yang lainnya takhayul, yang lainnya khayalan. Jadi mitologi mengandung kebenarannya tersendiri gitu. Justru kebenaran menampil dalam bentuk fiksi, ya itulah mitologi. Karena itu cerita ciptaan di Islam pun adalah sebuah mitos, sebuah mitologi. Jangan lagi takut menggunakan kata mitologi, gitu. Nah, tentang khususnya adalah penciptaan, kita mendengar banyak ya, mulai dari penciptaan alam semesta itu sendiri hingga manusia gitu. Adam dan Hawa, ya kan kalau di agama Samawi, sementara di Mesir itu dari kumbang gitu kan. Dan sekarang lagi ada filmnya tuh, Blue Beetle, ya dari DC itu kan. Terus kalau Yunani mungkin Prometheus, mitologi Prometheus yang bawa api itu, yang dijadikan sebagai metafor untuk Oppenheimer, ya karena dia bawa bom untuk manusia menghancurkan dirinya sendiri, gitu. Nah itu banyak tuh. Nanti kita mungkin secara khusus akan bahas Adam dan Hawa ya. Dan karena Adam dan Hawa, maka akan berurusan juga dengan perbedaan seks gitu. Tapi itu nanti aja. Kita bahas dulu secara umum, penciptaan dan lain-lain. Nah, yang sempat menjadi perenunganku juga nih Bang Dame, kalau penciptaan itu kan kita mau bayangkannya itu kayak sesuatu yang udah lampau gitu. Sementara self-inquiry adalah lu harus mengalami langsung. Gimana kita mengalami sesuatu yang udah lampau? Kalau menurut, sebutlah, mitologi, science, sekarang, alam semesta itu diciptakan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, gitu, dengan Big Bang. Inflasi ruang, gitu. Jadi bukan ruang kosong terus sesuatu meledak, bukan. Yang meledak juga ruang itu. Jadi ruang itu sendiri tercipta. Makanya disebut accelerating universe. Ruang itu sendiri memperlebar dirinya gitu, dan semakin lebar semakin cepat gitu. Nah, itu gimana? Apa self-inquiry-nya itu? Apa itu analognya di dalam diri? Bahkan apa pengalamannya gitu kan? Untuk apa pengalaman penciptaan dalam hal ini gitu. Nah, ini kita ada kecenderungan spontan gitu, mengartikan, mendefinisikan penciptaan ini sesuatu yang terjadi dalam waktu. Jadi, oh dia
udah lewat, nggak bisa lagi dialami. Itu satu hal. Terus hal kedua adalah penciptaan ini kan melibatkan alam semesta yang luar biasa, bombastis gitu, besar sekali kan, melibatkan apa ada monster-monster, Pegasus gitu-gitulah, Buruk, Jibril gitu kan. Sementara kita ya udah manusia aja gitu. Terus apa nih kalau kita mau melaksanakan self inquiry-nya bagaimana gitu mengenai penciptaan ini? Kalau kiamat kita sudah dapat gitu kan. Nah, sekarang penciptaan bagaimana? Ini seru nih menurut kita. Seru banget. Kayaknya itu aja pengantar dari aku. Semoga kita bisa ya dilancarkan lah memperbincangkan ini. Oke, teman-teman yang mau bertanya langsung aja ditaruh di kolom komentar. Silakan Bang Dami. Terima kasih Bang Arif, sahabat-sahabat Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bisa belajar bersama, ngobrol santai, tapi tema yang dibahas tema yang sangat penting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Semoga kita dapat berkah, bisa dapat hikmah malam ini. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, wabil khusus dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari ini dulu Bang Arif. Jadi teman-teman sekalian, ini memang forum Suaguru ini kita menekankan dua perspektif, yaitu filosofi dan self-inquiry. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah ikut ini 77 episode udah mulai paham maksudnya gitu. Selama ini kita lebih banyak mengetahui itu, ibarat dalam teori ilmu Bang Arif itu kan ada epistemologi. Jadi epistemologi itu teman-teman sederhananya adalah bagaimana saya mengetahui itu, how to know things gitu. Si manusia yang mau mengetahui ini, dia sebetulnya secara natural mengetahui melalui peralatan namanya panca indera gitu. Jadi berdasarkan pengalaman melalui panca indera, dia menyebut dirinya tahu sesuatu. Objek yang diketahui itu misalnya api gitu. Lalu peralatan berikutnya ada rasional gitu, rasio gitu. Tapi di batin kita itu juga kadang ada emosi kan, ada kepentingan pribadi. Makanya tadi ada unsur. Filosofi itu menekankan dominasi akal, rasionalitas yang matang loh ya. Lalu self inquiry mau menekankan pada si aku yang jernih gitu. Di sisi lain teman-teman, kita punya epistemologi lagi, yaitu sumber otoritas. Nah, otoritas itu kalau di agama ya ustadz, ulama, guru. Nah, ulama, ustadz, guru, kiai ini dasarnya dari mana? Ya histori, sanad gitu. Ada kitab suci, hadis, mazhab dan seterusnya, itu kan ada histori. Makanya referensi ini suka disebut nakli. Nah sekarang sumber yang melalui perantara ini itu ada namanya Google Pak, YouTube gitu, jadi ChatGPT gitu. Nah tapi meskipun dia punya referensi, kita bisa dapat pengetahuan dari situ, nggak cukup. Itu kan kalah kita sama robot nanti. Ada rasionalitas gitu. Nah gitu kira-kira teman-teman. Nah salah satu objek yang perlu diketahui itu adalah penciptaan. Kalau dari sisi bahasa dulu deh Bang Arif, penciptaan nih teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya kan creation. Nah ini menarik nih kalau pakai bahasa Inggris Bang. Creation, ada juga creator. Jadi pelakunya sama ciptaan. Di bahasa Arab juga ada tuh. Ciptaan itu namanya makhluk. Ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan being itu suka diterjemahin makhluk saat itu. Iya. Being itu suka disebut makhluk, susah deh. Nah, makhluk satu akar kata dengan kholik gitu. Ya. Kholik itu pencipta. Si manusia ini sebetulnya dia punya pengalaman mencipta kan.
Misalnya tukang kayu gitu ya, tukang kayu nih yang sederhana nih, dibikin lemari, menciptakan lemari. Tapi kan bahan lemari pencipta dan ciptaan itu terpisah dalam konteks ini. Oke. Dan ketika saya mau membuat lemari, itu ada bahan dasarnya, yaitu kayu. Ya nggak? Nah, sekarang coba deh bahan dasar ciptaan ini. Ini kita masih asumsikan itu terpisah nih Bang Arif. Pencipta dan ciptaan masih di logiknya kita masih terpisah. Kan kebanyakan orang proses penciptaan itu masih terpisah gitu. Nanti kita teliti lagi, ternyata nggak gitu Bang Arif. Baru kita bahas penciptaan alam semesta gitu. Nah, dari sisi ini, teman-teman, pencipta dan ciptaan terpisah. Ada bahan dasar gitu. Bibitnya apa? Nah, ini menarik nih. Kita pinjam nih filsafat Islam, Bang Arif. Bahan dasar dari segala ciptaan itu namanya hayula, Bang Arif. Kalau sains modern kan materi kan, Bang, meter. Meskipun itu udah agak dibantah nih teman-teman, materi itu. Iya, udah bukan padat lagi. Fisik, materi udah gitu. Materi itu. Materialisme ya, tanpa materi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara penciptaan, berarti kan ada bahan dasarnya. Nah, sekarang yang mau meneliti itu manusia. Makanya kan yang nyiptain waktu siapa gitu kan. Pusing kan itu ruang gitu. Nah, lebih enak Bang Arif ya, kita mulai dari perenungan. Nah ini gunanya kombinasi filsafat sama self inquiry Bang. Ya, di kajian minggu pagi ya, esas itu dibahas nih Bang Arif. Namanya The Reality of Realities gitu, asal usul segala asal usul realitas gitu. Coba bayangkan teman-teman, asumsi tadi kan asumsi pencipta dan ciptaan terpisah. Sekarang kita membuat asumsi baru Bang. Pencipta dan ciptaan itu satu, cuma beda derajat gitu Bang. Contohnya apa? Aku pencipta. Aku nih, saya diam nih, aku diam. Saya mau menciptakan sesuatu, saya bayangin dulu dong. Ya kan Bang Arif? Aku membayangkan dulu dong. Teman-teman mau bikin rumah, maka kan harus ada dua penciptaan. Penciptaan di level mind, mental, membayangkan, baru nanti ada kaitannya sama kun fayakun Bang, yang tadi caption itu. Ya. Kun fayakun gitu. Ini dari sisi manusia dulu nih yang bisa dijangkau. Kalau kita nanti pakai, ini udah banyak buku nih yang dilihat-lihat nih, Bhagavad Gita segala macam, mumet gitu. Termasuk bukunya ini Sirul Asror gitu kan, asal usul itu di sini yang pertama diciptakan Nur Muhammad, akal, pena, kan puyeng orang itu. Karena tadi udah dijelaskan kan, kita mengandalkan sumber pengetahuan itu referensi, tapi kan bahasa referensi itu ada yang banyak simbolik. Iya. Yang pertama diciptakan cahaya, maksudnya apa? Cahaya lampu, nur, roh, kan jadi nggak dapat nanti kita direct partnya gitu teman-teman. Jadi kalau sudah membahas begitu ya jadi dogma lagi. Kalau sudah jadi dogma ya bukan self inquiry, bukan filosofi. Dan hasil pembicaraan ini membantu kita yang ada di sini jadi mengerti. Dari situ dulu teman-teman, pencipta dan ciptaan secara logis tadi kan terpisah nih. Pertama, tapi kita coba masuk akal nggak kira-kira pencipta dan ciptaan itu satu? Jadi nanti penciptaan itu tidak lagi kita maknai sebagai dari tidak ada menjadi ada Bang. Bagaimana mungkin penciptaan terjadi dari tidak ada menjadi ada? Awalnya alam semesta tidak ada, terus baru ada kan gitu. Sebelum alam semesta ada, yang ada apa? Ya ada itu, yang ada gitu. Kan itu
jadi pusing jadi. Makanya lebih enak, lebih pas, dan lebih clear Bang Arif. Kita mulai sekarang memindahkan sudut pandang, mengganti pencipta dan ciptaan sesungguhnya terpisah apa satu. Kalau dia satu, nah di sini nih kita coba tarik ke dalam pengalaman kita, ya kan? Makanya guru-guru pengajar Vedanta ataupun filosofi atau tasawuf Bang Arif itu sangat menekankan daya mencipta dalam diri kita itu namanya imajinasi. Daya imajinasi teman-teman, ya kan? Daya berpikir, penggeraknya itu ada daya emosi gitu, cinta, rasa. Hanya gara-gara selama ini kita menganggap pencipta dan ciptaan terpisah, kita anggap itu valid. Enggak ternyata. Jadi akhirnya para sufi meneliti, guru-guru juga, ternyata pencipta itu dia, wujud Allah. Mencipta itu dari dirinya gitu loh. Bahannya itu dari dirinya. Itu yang disebut reality of reality. Itu namanya Nur Muhammad, logos Bang Arif. Ya. Logos, hayula namanya. Kalau saintis kan bahan dasar alam semesta teliti jadi atom, jadi ini kuak gitu kan. Kekosongan gitu. Siddhartha Gautama meneliti, dia nyampe kepada emptiness gitu, nirwana. Sebelum ada apa-apa ini, yang ada apa? Asal usulnya itu kekosongan, nirwana, wujud gitu kalau di tasawuf. Kesadaran dulu. Jadi kesadaran dan proyeksinya gitu. Jadi ciptaan itu akhirnya apa? Manifestation Bang. Cipta, projection, imajinasi. Ini yang bisa kita direct Pak Bang Arif. Ya. Nah, terus kita mau bantah Bang Arif. Oh, sekian juta tahun yang lalu. Makanya Imam Al-Ghazali kan dalam kitabnya Al-Muqid Minad Dolal, jangan-jangan saya pikir ini real, ini mimpi katanya Imam Al-Ghazali Bang. Ya nggak Bang? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita alami sehari-hari ini betul-betul real? Jangan-jangan kayak The Truman Show atau Matrix kan? Kita ada di game. Bagaimana memverifikasinya? Ya mati dulu. Itu eskatologi. Kiamat dulu kan itu. Jadi penciptaan itu manifestasi teman-teman. Atau kelahiran, tajali. Makanya ketika kita bicara kehidupan, ada penciptaan, itu kelahiran dalam konteks manusia. Ada akhir, itu eskatologi. Maat. The end. Birth and death gitu. Jadi cerita-cerita penciptaan mitologi itu harus dilihat dalam konteks asal usulnya itu dari pencipta. Pencipta itu siapa? Nah, hanya manusia nih yang bisa nyampe ke perenungan ini Bang Arif. Kalau kita misalnya mencoba pakai analogi mimpi Bang Arif. Kita mimpi nih diranjang. Tahu-tahu ada kehidupan di situ Bang. Ada mataharinya juga, ada bulannya juga kan. Ya enggak? Itu pengalaman langsung. Ada macam-macam di situ. Tahu-tahu berakhir. Itu ada time nggak di situ Bang? Ada space nggak di situ? Dari sudut pandang si individu yang ada dalam mimpi itu, dia di situ ciptaan kan, penciptanya siapa? Aku. Jadi siapa nih wujud atau aku, kesadaran yang berada di balik yang nampak ini?
Jadi yang ini. Jadi justru ketika kita bicara genesis apa teori pencipta itu dari sini. Makanya fisika kuantum itu sudah menemukan konklusinya, Bang Arif. Jadi udah nggak pakai teori Big Bang lagi mereka. Asal usulnya segala sesuatu apa? Konsekuensinya luar biasa, Bang Arif, kalau kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya pencipta dan ciptaan itu dia tidak terpisah. Bahwa dalam pemahaman sensorial rasional terbatas kita, pencipta dan ciptaan itu maksudnya individu kan? Saya bikin robot, saya bikin apa, saya bikin rumah. Yang menciptakan kita ini siapa? Saya harus mengalami keakhiran dari diri saya sebagai tubuh untuk bisa mengetahui apa yang asli gitu. Makanya ketika kita bicara penciptaan, mau nggak mau pada saat akhir alfa omega, nggak bisa bicara alfa tanpa omega, Bang. Awal akhir. Nah, kalau pendekatan Vedanta nggak begitu lagi, Bang. Kalau pendekatan Vedanta, self inquiry, apa sih yang real dari situ, Bang? Nggak bisa. Yang real apa gitu? Yang selalu ada gitu. Nah, kalau sudah ketemu recognition, ma'rifatullah, ma'rifatul wujud, mengenal sang wujud, maka jadi clear apa makna penciptaan. Kalau penciptaan dalam pengertian Bang Arif, apa kita bikin kue, bikin itu kan penciptaan di ciptaan. Mencipta di dalam ciptaan. Makanya kan Darwin kan juga pusing dia bikin teori evolusi kan gitu. Ya, terus dinosaurus dulu ada gitu. Itulah pentingnya metafisika, Bang Arif. Metafisika. Metafisika dan fisika kuantum kan sudah ketemu, Bang. Ya. Nah, kalau sudah demikian, kita kaitkan dengan self inquiry. Pencipta siapa? Aku. Siapa aku di sini? Pikiran, ciptaan. Saya membayangkan, saya memikirkan. Kalau saya nggak memikirkan, nggak ada dia. Apa yang saya pikirkan, saya eksekusi dalam tindakan badan. Jadi pada waktu di Al-Quran, ketika Tuhan mencipta itu cukup dengan kun fayakun, itu kan bahasa Quran. Itu bukan kata-kata kun fayakun, bukan. Kun itu fokus di level imajinasinya Tuhan. Fayakun dia mengalami degree. Gitu, Bang. Jadi ketika kita sudah bawa kepada penciptanya itu apa? Siapa pencipta? Ya subjek. Ciptaannya apa? Nah, apa yang mau saya ekspresikan? Ciptaannya adalah ekspresiku. Semua ciptaan adalah ekspresiku. Kalau dirunut-runut. Kita di sini kalau kita batasi diri kita sebagai tubuh, sebagai ya ini alam semesta. Di balik ini apa? Ya ada aku, pencipta. Siapa itu? Ada, kita akses. Akunya kita, roh. Itu self inquiry. Tanya nih, siapa yang mencipta? Tanya, selidiki, siapa ini yang mencipta? Bukan penciptanya di sana, bukan. Nah, tanya siapa nih yang mengakhiri? Menggulung, menghentikan. Ya aku juga. Ketika ada penciptaan, ada bahan dasar kan, Bang? Bahan dasarnya siapa?
Dari dirinya dia berekspresi, Bang. Itu kalau sufi begitu. Yang pertama aku ekspresikan kan gitu. Kalau di sini nih, Secret of the Secret nih Bang Arifin, kita coba baca nih. Kita jalan-jalan ke urayanya si Abdul Qadir Jailani. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari pancaran keindahan cahaya ilahi. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, aku menciptakan Muhammad pertama kali dari cahaya wajah. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Ini kan berhenti di situ aja nih. Pingkuah ini gimana? Gimana Bang dari dialog ini Bang? Ya, jadi ini pengetahuan yang sakral teman-teman. Sekaligus sebenarnya biasa sebetulnya, tapi dahsyat. Tapi kalau kita belum mengerti ya, kalau bahasa tasawuf ini disebut hayula, filosofi. Hayula, asal usulnya itu bukan materi, Pak. Iya. Yang kita sebut materi juga udah perlu ditinjau ulang lagi itu. Ya pokoknya yang belajar fisika udah tau lah harusnya itu. Kalau lebih dalam lagi ya fisika kuantum ya. Tapi tadi sih yang aku mau garis bawahi adalah penciptaan itu manifestasi. Jadi justru kita masih terjebak di dalam kerangka pandangan lama atau asumsi yang udah kita lepaskan tadi itu ya, bahwa pencipta itu terpisah. Ketika kita masih berpikir ciptaan itu sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi di dalam momen timeline waktu yang linear pula gitu kan. Jadi kayak, oh makanya akhirnya pertanyaannya adalah pengkulikan sejarah jadinya Bang Dame. Kalau apa itu penciptaan gitu-gitu kan. Nah, kalau misalnya penciptaan adalah manifestasi dan pencipta dan makhluk yang diciptakan itu adalah sebenarnya satu, maka dia bukan sesuatu yang terjadi in time, bukan sesuatu yang bisa dicatat tanggalnya terjadi kapan, bukan. Selalu malah gitu kan, beyond time gitu. Pencipta itu di luar ciptaan dalam arti karena dia memang bukan diciptaan gitu kan, bukan di dalam medan penciptaan. Sedikit Bang, bahkan waktu itu pun adalah ciptaan. Iya betul. Dan makanya selalu digunakan paradoks kayak gini, kapan waktu bermula gitu kan. Ya kalau masalah kita adalah kalau kita masih menggunakan term permulaan itu udah pakai kerangka pandangan waktu itu berarti. Gitu. Jadi gitu, penciptaan bukan sesuatu yang terjadi di masa lampau, bahkan bukan di dalam masa gitu kan. Always. But always. Nah itu metafisikanya sampai di situ tuh. Gitu. Dan tadi kalau kita pakai asumsi begitu, itu justru absurd Bang. Nggak ketemu ininya, pondasinya. Semua itu asumsi. Makanya penciptaan itu dalam perspektif metafisika, spiritualitas atau yang hakiki adalah asal usul. Itu bicara asal usul apa saja gitu. Jadi maka pendekatannya adalah pencipta dan ciptaan itu seperti aku dan imajinasiku. Aku memproyeksikan. Ini Pak Adi kan nanya, salam Mas Arif Bang Dame, mohon penjelasan relasi ekspresi being dengan ekspresi wujud. Being dalam konteks di sini Pak Adi itu adalah wujud ya, maksudnya wujud. Iya. Wujud. Gak ada bedanya. Wujud. Jadi kalau René Descartes kan self inquiry dia, ya, saya bisa katakan begitu. I think therefore I am. Aku berpikir, ya aku eksis gitu. Sebetulnya sebelum aku berpikir, sebelum
sebelum ada aktivitas berpikir, kan ada dulu aku. Berpikir Nah, itu adalah ciptaan di ya, level masih aku dan itu kan. iya. Itu kenapa kata Kang Abu self inquiry itu sulit karena sejelas itu. Sebenarnya yang dilakukan Descartes itu jalan memutar. Jadi kayak, oh kalau aku berpikir aku harus ada dulu gitu artinya. Tapi dari perantara kan. Kalau ada yang berpikir, ini ada pikiran nih. Berarti ada sesuatu yang memikir gitu kan. Ya harus gitu dulu kalau kita dari perspektif daily life ya. Perspektif awam, perspektif common sense gitu kan. Itu ada sebelum kita berpikir. Itu sulit itu dipikir. Itu apa maksudnya itu kan? Apa maksudnya itu? Harus, oh ini ada yang berpikir, oh ini ada yang ragu. Ya itu nggak bisa diragukan gitu. Fakta aku berpikir tentang pikiran itu mengindikasikan harus ada yang berpikir dulu gitu. Coba Bang Arif nih, ini kan yang nanya nih. Kita ini sebetulnya makanya tadi Mbak Jenny ya, kalau di awal tadi menyimak awal-awal saya memberi pengantar, masih pusing Bang demi masa, demi waktu. Oh, ya. Kita mengetahui, ya, kita mengetahui ini teman-teman. Kan tadi saya urai, kita mengetahui melalui panca indera dengan rasio kita yang juga yang kita pakai. Kita kan tahu tuh eksperimen gitu. Ada yang kita mengetahui melalui perantara orang lain, tapi kita nggak selidiki ini benar nggak kata-kata dia gitu loh. Oh, ada hantu di sana atau ada Perancis, kan kita perlu verifikasi. Termasuk sebetulnya adanya dinosaurus, adanya Big Bang segala macam. Kalau pendekatan self inquiry begini, oke, itu satu referensi, tapi sebetulnya itu realnya apa gitu. Nah, karena itu saya ajak teman-teman menggunakan satu perspektif yang lain. Ini lebih enak. Pencipta dan ciptaan itu ternyata nggak terpisah. Ya, pengalamannya seperti apa gitu. Kalau sekarang ini bisa diterangkan sih Bang Arif, internet deh gitu, internet deh. Saya mau kirim email ke Amerika, pakai waktu nggak itu? Langsung nyampe kan? Secepat imajinasi. Bisa lelet juga kalau brand tertentu. Ini lagi maksudnya gini. Maksudnya begini, saya mau buka YouTube dengan semua ini. Itu kan tinggal dibuka, sama seperti saya ke masa lalu. Saya ingat aja gitu. Saya ke masa depan. Nah, bayangin kalau aku bukan badan. Ini kan self inquiry-nya di situ. Aku bukan badan, aku adalah aku. Aku adalah kesadaran. Kesadaran itu subjek. Maka dia mencipta itu dengan fokus saja. Nah, kalau saya ceritakan pengalaman mati suri yang saya alami 7 tahun itu kan nanti jadi cerita lagi sebenarnya. Apapun yang aku pikir, aku fokus, ya itu langsung tercipta gitu. Ya. Seperti teman-teman setiap hari kalau cukup mahir kemampuan fokusnya, kita bayangin sate gitu, rasanya langsung dapat gitu. Sebenarnya kan kita mengingat kembali pengalaman makan sate Bang. Ini self inquiry-nya begitu Bang. Nah, jadi kalau ada kehidupan yang terjadi pada kita itu, kita tidak suka dengan keadaannya, itu siapa yang bikin?
Apakah saya mau menyalahkan ada satu sosok di luar sana yang membuat hidup saya begini? Bagaimana kalau teman-teman, seluruh alam semesta ini ada di dalam imajinasinya aku? Makanya manusia itu dikasih miniatur. Coba deh lihat bola mata manusia itu. Yang hitam itu, Bang. Di situ ada alam semesta. Nah, kita hanya belum terbiasa aja. Jadi kalau sahabat-sahabat di sini memang belum terbiasa, masih pusing-pusing, enggak apa-apa. Tapi satu saat, teman-teman yang nggak tahu saatnya kapan, sebenarnya tinggal membiasakan diri aja. Iya. Ini Pak Adi lagi nih nanya nih. Bagaimana aku adalah aku yang terbatas? Ini dulu, Pradipta. Oh, ada lagi di atas. Sorry. Bang Damai, aku mau nanya kalau di dalam ilmu geografi tentang penciptaan itu kan ada Big Bang. Nah, menurut pendapat Bang Damai bagaimana itu bisa terjadi? Iya, jadi ini juga dogma baru dalam bentuk sains. Bukan kita jadi, oh itu salah, bukan. Itu kan sudah jadi paket ilmu, tapi kalau saya ditanya, mas saya sudah nggak aliran itu. Begitupun juga, ya itu ya, berbagai fisika kuantum udah, iya. Tapi sebagai ilmu yang sudah jadi kesepakatan, itu kan kesepakatan. Iya. Nah, Big Bang itu sendiri apa gitu? Betul. Udah sedikit demi sedikit dijawab sih tadi sebenarnya. Gitu ya. Sebetulnya Bang, bukunya Sethusan Nasar yang Doctrine of Cosmology itu dibahas teman-teman, cuman ini nggak ribet aja di sini. Itu kan ditulis sebagai disertasi beliau di Harvard gitu. Udah nggak gitu lagi, orang-orang yang udah lebih sadar metafisik udah nggak pakai teori itu. Dan yang benar-benar mendalami fisika kuantum ya, bukan yang hanya ingin menjadi aparatus atau agen-agen instrumental dalam dogma baru fisika kuantum gitu. Sains normal yang ada kayak pokoknya cuma main-main di lab aja terus biar nambahin paper gitu kan, karena itu keharusan sebagai dokter. Kalau masih kayak gitu nggak bakal sih. Tapi mereka yang berpikir, maksudnya sampai ke filosofi, ada sekarang di setiap kampus itu, nggak setiap kampus sih, tapi kampus-kampus yang sadar aja sebenarnya, di bidang, di disiplin fisikanya itu ada Foundations of Physics, fondasi fisika. Di sini bahas tentang ontologi, filsafatnya gitu. Nah kalau ini udah mengarah ke sana juga, karena itu ya, kalau sebagai seorang yang baru saja mendapatkan SSI, jadi boleh dong unjuk rasa. Maksudnya unjuk diri. Tapi gini, teman-teman, emang kalau kita itu kayak punya keyakinan tersendiri kalau terhadap sains gitu. Kemarin aku baru ketemu seorang sahabat gitu kan. Dia bertanya tentang sang aku gitu, Bang Dame. Terus ada suatu pengalaman, itu reinkarnasi pendeknya ya. Dia pikir ini sesuatu yang luar biasa. Terus dia langsung nanya ke aku, gimana penjelasan saintifiknya? Aku tanpa berpikir panjang lebar langsung bilang gini, kalau gua, yang pertama kali gua ganggu gugat adalah saintifik itu sendiri. Kenapa lu pingin sih? Kenapa sih pingin ada penjelasan empirisnya? Penjelasan saintifiknya itu sendiri. Nah itu loh, jadi kecenderungan kita untuk secara otomatis pingin dapat verifikasi dari sains itu adalah dogma tersendiri, teman-teman. Jadi kayak ini Big Bang begini. Sorry to say, coba dengar podcastnya Sean Carroll. Ini bisa kawan yang hebat nih menurutku. Dia mau bahas tentang many world gitu kan, multi semesta. Sekarang mainnya kayak gitu kuantum, bukan lagi Big Bang. Sementara kita di pelajaran IPA kita ini memang masih ketinggalan gitu. Big Bang bla 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 gitu kan. Terus tentang dinosaurus, oke, ada fosilnya.
Itu nggak bisa kita bantah dong. Ada fosilnya, tapi apa yang bisa kita ambil dari fakta itu kan, itu urusan lain. Dan kalau dipikir-pikir sih ya, ini kasarnya nih Bang Lem, apa yang terjadi di masa lampau kayak udah nggak penting jadi maksudnya udah nggak penting gitu, fokus ke self inquiry yang terjadi dalam diri kita yang pada saat ini gitu. Penciptaannya kan sudah setiap saat gitu kan. Nah itu kalau udah masuk ke metafisika yang transhistoris, metahistoris, melampaui histori, apa yang ada di masa lampau dan di sekarang, di masa depan itu sama aja gitu. Kita yang membedakannya sebagai kategori gitu. Iya, kalaupun kita bicara masa lalu, itu untuk rujukan membaca pola, teman-teman, pola. Iya, pola itu kan bukan di peristiwa yang sudah lewat. Iya. Itu ketika kita memaknainya. Nah, yang maknai yes. Now. Betul. Begitulah akibat orang-orang yang mendustakan Tuhan. Itu kita bicara masalah itu demi polanya gitu. Siapa yang bisa memastikan historisnya benar begitu? Tapi buat apa juga gitu. Jadi dengan teknologi sekarang teman-teman, kan ini bisa kita verifikasi nih. YouTube yang diupload 10 tahun yang lalu dengan 2 jam lalu, kita bisa akses sama. Pertanyaannya, ini self inquiry, itu relevan nggak dengan saya sekarang? Iya. Ada cerita yang unik ya gitu. Karena kaum agama ini pingin diakui juga lah gitu kan dengan orang-orang sains gitu. Mereka mau menggunakan metode ilmiah untuk menguji tes DNA Yesus gitu kan. Nah, terus ditemukan, ini sempat booming nih teman-teman. Ditemukan gitu kan. Akhirnya ya ada gitu. Nah, bukankah ini berarti bisa dicek gitu kan? Bunda Maria itu sebenarnya sama siapa gitu. Separah itu teman-teman. Kalau kita malah mau menerapkan, oh ini harus ilmiah. Jadi miss the point gitu loh. Jadi ilmiahnya juga versi itu ya, versi itu. Ya itu tadi tes DNA, ada verifikasi gitu kan. Makanya perlu ada filsafat sains, filsafat filsafat ilmu gitu. Nah, ini yang bertanya, oke, metode ilmiah ini sebenarnya juga berdiri di atas angin. Ada aksioma-aksioma yang udah tadi asumsi-asumsi itu yang di take for granted. Dan itu bisa skandal tuh kalau Nah, sedikit teman-teman. Jadi kenapa penciptaan, kan ada penciptaan. Karena tidak semua orang mampu kontemplasi pada tingkat yang hakiki, maka guru-guru menggunakan cerita gitu loh Bang Arif. Iya. Mitologi gitu. Yes. Nah, diharapkan melalui mitologi itu, nah itu. Nanti boleh juga kita bahas Bang Arif, Adam dan Hawa itu. Iya. Itu menarik. Sedikit self inquiry-nya apa gitu dari situ. Self inquiry-nya apa? Karena kan itu sudah take for granted, kita terima. Bahkan masih banyak orang beranggapan Adam itu maknanya hanya makhluk sejarah. Iya. Kalaupun itu ada, satu bagaimana verifikasi gitu. Yang kedua, kenapa itu diceritakan? Ya. Jadi selalu begitu, itu gunanya filosofi sama self inquiry. Bukan ditolak informasi itu, dihormati banget. Karena di kitab suci Bible juga ada itu. Adam dan Eva kan, kalau di Islam Adam dan Hawa. Di tradisi India juga ada, namanya beda. Nah, tujuan dari praktek self inquiry ini, filosofi ini dalam tema-tema kayak penciptaan. Mudah-mudahan udah dapat ya, teman-teman ya. Ya. Jadi konteksnya sekarang adalah penciptaan itu mulai dipahami, pencipta, subjek dan ciptaan itu tidak hanya asumsinya mereka terpisah. Bisa kok dia itu satu. Jangan-jangan dia satu. Ayo selidiki.
Makanya disitulah para sufi akhirnya memaknai alam semesta ini adalah proyeksi dari Allah gitu, sang aku. Huwa la huwa kalau kata Ibnu Arabi. Ya kayak layar ini nih, lihat nih handphone ini teman-teman. Ketika dimatikan handphone ini kan screen, ya dong, dinyalain, ya nampak gambarnya beda. Screennya sama. Ya apakah pernah terpisah screen dan gambar? Apapun yang menampil, nah gambar itulah ciptaan. Nah ini pertanyaan Pak Adi, aku adalah, bagaimana aku adalah aku yang terbatas? Nah itu juga Pak Adi. Aku itu adalah wujud, screennya. Aku yang kecil itu ya yang menampil yang selalu berubah itu. Jadi screen sama gambar tidak pernah terpisah teman-teman. Nggak bisa dibantah itu. Aku dan imajinasiku nggak bisa dipisah. Aku dan perasaanku nggak bisa dipisah. Aku dan badan nggak bisa dipisah sebetulnya. Nah, kalau badan ini berakhir, mati, aku itu balik kemana? Ya balik ke screen yang besar itu. Gitu. Simbolnya udara nih teman-teman. Ini kita masih hidup karena masih ada udara kan? Mati artinya apa? Udaranya itu, napasnya itu balik ke yang asli, balik ke udara yang tak terbatas. Itu experience. Balik ke space. Zaman Belanda, kota Jakarta, Batavia namanya. Udah ada space kan? Ganti bangunan, ganti ini, hancurin lagi. Space-nya tetap itu. Zaman Majapahit, space-nya tetap itu. Sunda Wiwitan, space-nya tetap itu. IKN nanti ya. IKN, space-nya tetap itu. Bisa nggak dibuat bangunan, diciptakan, dibuat di situ? Kalau nggak ada space duluan. Nah, space itulah bahan dasar. Hayul empty kalau kata Buddha, suwung. Nah, dia bisa jadi cahaya juga karena dia pengetahuan. Dia kesadaran, dia cinta, dia energi. Ini setiap hari kita alami, teman-teman. Nah, hanya kita udah terbiasa dengan mitologi itu dan jadi kita sekarang ini pemahamannya masih TK gitu. Pemahaman penciptaannya masih TK gitu dan nggak diubah. Kemasannya saintifik keren tapi masih TK. Nggak sesuai dengan realitas hakiki gitu. Makanya benar itu Rene Descartes itu kagum juga Bang. Dia ragukan semuanya. Ragukan kitab suci, ragukan Tuhan, ragukan semuanya dia ragukan. Makanya kan filsafatnya Rene Descartes, tapi aku ragu. Aku nggak ragu katanya. Keraguanku itu aku nggak ragu katanya. Nah siapa ini yang ragu? Nah itu self inquiry dia itu. Saya bisa ragukan semuanya, jangan-jangan asumsi. Tapi saya ragu sekarang, itu saya nggak ragu. Nggak bisa. Nah, terusin lagi tuh Rene Descartes. Ini siapa yang ragu? Itu duluan ada. Itu nggak bisa diragukan, aku itu. Oke. Direct party. Penciptaan nggak terikat ruang dan waktu, kita semua satu kesatuan. Begitu tidak, Bang? Begini, ada penciptaan yang terikat ruang dan waktu. Iya dong. Saya bikin lemari kan ada prosesnya kan. Tapi kan kita tadi bicara dalam arti hakikinya, pencipta dan ciptaan. Yes. Analogi yang sangat membantu biar kita paham. Tuh. Saya selalu menggunakan analogi mimpi. Kita tidur malam-malam.
tidur pulas itu kita sebagai diri kita apa adanya, Bang Arif. Ngorok kan, aku adalah napas saja. Nah, dalam pengalaman mimpi tidur ini, tiba-tiba muncul ciptaan. Ada sekaligus tuh, ada gedung-gedungnya, ada colornya. Di situ ada diri kita yang terbatas mengalami. Dari sudut pandang dia melihat kejadian-kejadian. Tahu-tahu berakhir. Nah, mati juga begitu, teman-teman. Begitu badan ini berakhir, saya mimpi toh. Nah, siapa yang bermimpi? Makanya penting kalau bicara penciptaan, mau tidak mau bicara eskatologi, Bang Arif. Kematian. Nggak bisa enggak. Jadi nggak lengkap pengetahuannya kalau bicara penciptaan, kalau nggak bicara kematian. Dan tidak perlu takut. Menghancurkan. Takut juga, mati juga. Ya nggak, Bang? Iya. Wah, takut nih, ngomongin kematian, mati juga. Niscaya itu ya. Niscaya. Dan penciptaan juga niscaya gitu. Iya, mending kita selidiki sekarang, self inquiry. Oh, saya pasrah aja deh. Wah, ya monggo juga nggak apa-apa gitu. Kan yang ikut di forum self inquiry filosofi ini kan mereka-mereka yang yang selama ini kita tidak lagi mau mengandalkan dogma saja. Dogma kita hormati, ada gunanya. Itu jadi bahan diskusi kita, bahan kontemplasi. Saya pakai tuh. Iya. Bukunya ini nih, Syekh Abdul Qadir Jalani, Sirul Asror. Ini bagus banget. Tapi kalau baca sekilas begini, ya nggak membantu apa-apa. Oke. Dapat ya Bang Arif ya, sesuatu ya. Bang Arif dulu ya. Dapat ya. Alhamdulillah ya. Dapat banget. Apalagi Bang Arif mahasiswa fisika. Iya. Ini ada lagi metaforensik Tuhan ada dalam. Nah ini boleh juga nih Bang Arif. Apa nih? Metaforensik biologi. Hah? Sorry. Metaforensik biologi Ardi. Oke. Mana ya tadi? Ardi Harisa 07, metaforensik atau biologi Tuhan ada dalam kelenjar pineal kita. Begini Mas, kita harus clearkan dulu apa yang kita mengerti dengan Tuhan di situ. Itu diskusi dulu tuh. Betul. Tuhan dengan pengertian dogma, ini apa nih? Itu dulu clear. Yes. Ya, makanya kan kalau di tradisi Islam ada satu pernyataan resmi namanya Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Itu sebenarnya direct path, self inquiry itu. Oh, nggak ada Tuhan yang ini. Aku bersaksi. Yang ada adalah illallah. Nah, apa di situ Allah? Baru kita bicara Allah ada di dalam apa gitu. Atau semuanya ada di dalam dia. Seperti diskusi Bang Arif sama Chandra Malik. Gus Chandra Malik. Oke. Pola nih Bang Arif. Iya, nggak kelihatan tadi pertanyaan itu di aku dah. Kenapa ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Udah dibaca nih. Jedani, tolong elaborasi tentang pola yang Bang Arif mah. Pola. Coba Bang Arif. Iya. Tadi kita bahas pola itu kenapa sih? Oh ini, ya kan. Jadi ada sebuah peristiwa atau rentetan peristiwa, tapi kita melihat pola gitu. Peristiwa itu terjadi di tanggal tertentu, pokoknya bisa kita lokasikan di dalam temporal, ya, yang kita sebut kalender gitu kan. Tapi pola ini, makanya kita sering mendengar istilah, oh sejarah itu berulang gitu. Tapi aku lebih suka rumusannya Mark Twain, karena dia seorang sastrawan, dia bilang, sejarah bukan berulang, sejarah itu berima.
Berrima, ada rimanya. Jadi bagus sih, karena rima itu bukan mengulang banget gitu, tapi ada kayak kita merasakan new expression, yes, new expression, ekspresi baru, baru, tapi ada ketunggalan juga di situ, karena kita a atau b gitu kan, rima gitu. Jadi sejarah itu berima, bagus sih. Nah itu tuh, nah yang rimanya itu kan sesuatu yang artinya universal, berarti dia melampaui peristiwa-peristiwa itu gitu kan. Ambil pola itu silakan. Kalau misalnya di psikoanalisis gitu kan, kita pertama harus tahu biografi pasien gitu kan. Di situ kita melihat pola. Nah, baru dari situ kita mendapatkan tadi ada istilahnya gejala, sesuatu yang muncul terus di setiap itu pengalaman. Pertanyaannya Bang, pola itu diciptakan atau dia sudah bareng gitu? Nah jawabannya yang mendefinisi bahasa pola ini kalau dalam konteks sekarang itu bisa kita pahami sebagai algoritma. Algoritma kan, atau kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari habitnya seseorang lah. Habit ya kan. Kita kan suka baca tuh teman-teman kita ini pasti begini nih, pasti begini nih, gitu kan, pola. Tapi kalau dalam rentang yang panjang, ada yang membentuk habit itu. Ada sistem, sunnatullah, hukum alam. Nah, itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi gitu. Cakupannya ya. Ya. Jadi itu yang kita dalam ekspresi irama apa tadi Bang? Rama apa? Rima ini. Ini di balik itu ada pola ini. Kalau dalam konteks besar itu di Vedanta suka disebut itu karma gitu. Jejaring karma gitu. Sunnatullah gitu. Jadi wujud ilahi itu dia menampilkan dirinya sebagai sistem. Alam Jabarut kalau di ini. Itu kalau mau strukturnya teman-teman. Al-Quran, alam dan kesadaran adalah jawaban yang membuat kita cerdas yang membuat kita cerdas adalah pertanyaannya. Iya, betul sekali Pak Ade. Iya. Ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Kayaknya perlu dibahas supaya agak mitologi Adam dan Hawa boleh itu dibahas. Ya, oke. Boleh. Tadi iya, udah kurang lebih. Semoga ada yang didapat ya. Coba Bang Arif di ini, kalau setelah kita ngolor ngidul tadi, dialog tadi, apa yang praktikal yang Bang Arif bisa dapatkan? Yang praktikal adalah betapa tadi kita kan mendengar perspektif ini ya. Cerita-cerita dari mitologi itu pada dasarnya adalah imajinasi gitu. Imajinasi, dan karenanya dia sangat aktual, bukan sesuatu yang berbeda dari kita. Aktual di dalam kehidupan kita. Dan kan dia menceritakan juga sebuah pola. Habit kita itu barangkali ada unsur mitologinya gitu. Dalam arti ketika kita melaksanakan habit, di situ ada aku bayangkan goals gini. Itu kan jadi unsur struktur fiksi itu lah mitologi kita sendiri gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apapun yang kita imajinasikan yaitu penciptaan kita gitu. Bahwa nanti termanifestasi secara material, apapun itu artinya material gitu kan. Itu urusan lain, tapi itu sudah ada kreasinya di dalam hati. Bang Arif, ini menarik nih. Ya. Itu mitologinya kita gitu Bang ya? Iya. Itu mitologinya kita ya? Iya, itu yang aku dapat sih. Ya, itu mitologinya kita, dan masing-masing kita sebagai human being itu punya daya untuk bikin mitologinya kita kan gitu. Yang mitologinya kita itu terkait dengan mitologi yang lebih besar.
Yang itu yang perlu kita selidiki korelasinya dalam hidup kita. Yes. Ya misalnya Betul. gini deh Bang Arif, mitologi tentang sang kekasih, ceritanya Radha Krishna, Ya. Yusuf Julaiha, Romeo and Juliet. Benar. Kalau dalam konteks Indonesia, Gilang dan Ratna, itu kan dialami oleh individu-individu. Ya, betul. Kalau dia Betul. tidak manifest dalam konteks kehidupan yang kita lihat sehari-hari, setidaknya ada di dalam cerita Netflix gitu kan. Iya. Terus ada cerita, tapi kan dia real di dalam imajinasi kita. Benar. Dan itu ketika misalnya kita berhubungan gitu kan, kita juga membayangkan gitu. Dan bahkan hubungan itu diikat oleh mitologi tersebut. Gitu, bisa dibilang. Ya betul. Bukan buku nikahnya ya. Bukan. itu cuma apa ya? Bisa dibilang. Itu kewarganegaraan. Perlu dilakukan. Ya. Oke, ini dua pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini singkat aja. Assalamualaikum, mohon pencerahannya. Terjadi kehadiran cahaya di bola mata, pengalaman di saat melakukan hening. Apakah itu imajinasi atau halusinasi? Iya. Begini, saya juga sering mengalami ini teman-teman. Tapi sebetulnya kalau saya pinjam waktu belajar filosofi, ada namanya kasab suri namanya, Bang Arif. Jadi ada pola-pola pertanda-pertanda kayak kalau ada yang sampai ke fisik teman-teman, gemetar atau aroma gitu ya. Jadi imajinasi itu bukan hanya bentuknya cahaya, itu juga bisa suara loh. Ya, intinya kalau di pembahasan Ibnu Arabi ini semua adalah bagaimana kita lebih peka terhadap realitas-realitas subtle gitu, yang halus. Dan untuk bisa mahir di situ perlu ketenangan teman-teman. Mutmainnah dulu. Karena kalau kita tidak tenang nanti kita bisa, ya itu semua objek ya, objek yang diamati gitu. Perlu nonton Zoom itu kalau mau Zoom. Iya. Oke. Itu ya. Jadi Mbak Rita boleh disimak tuh YouTube di Suaguru Mengenal Aku, kita banyak membahas tentang itu. Oke, dari Ardi Haris berdialektik. Ini yang tadi ya, bukan? Tentang Tuhan lewat self-inquiry lebih jelas, konkret, cepat daripada lewat filosofi masih abstrak. Nah, tapi kalau didengar oleh mereka yang dogmatis ini aneh banget gitu kan. Karena tadi Tuhan itu harus dijelas dulu nih apa nih. Nah, kalau bahas Tuhan udah ditutup gitu Bang Rebe. Udah nggak boleh bahas Tuhan gitu. Cuma Tuhan yang tahu Tuhan. Iya sih, benar, tapi makanya ya itu tadi yang belum kusorot ya. Maksudnya kalau penciptaan berarti kita gitu. Hubungannya selalu disebut gini nih, agama dengan sains, kreasionis versus evolusionis gitu. Kreasionis berarti diciptakan, evolusionis berarti evolusi, gitu-gitulah, ya kan. Harus ada yang menciptakan dulu gitu. Sementara sains udah nggak perlu, udah alam semesta aja gitu kan. Makanya kalau ada yang agak kompromi dikit, Tuhan itu semesta, alam semesta gitu, dan seterusnya gitu. Banyak. Tapi ada yang bilang lagi, oh itu semesta, oh itu musyrik, ada lagi yang ribet di situ. Iya. Jadi benar-benar kata Mas Ardi ini emang ribet ya. Kalau self inquiry langsung gitu. Perlu keberanian aja untuk bahas itu. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya. Sudah mengikuti kita bincang-bincang, insya Allah dapat hikmah. Nanti ini akan diupload di YouTube, insya Allah. Iya. Terima kasih Bang Arif. Oke, terima kasih Bang Damai, terima kasih teman-teman yang tadi memberikan pertanyaan dan yang bergabung sampai sekarang.
mendengarkan kita berbincang ya tentang penciptaan. Ini biasanya kalau di tongkrongan itu di tongkrong ini obrolan jam 2 malam nih biasanya. Udah habis minum Coca-Cola atau bir peletok gitu, udah ke arah sana-sana. Udah melangit emang. Oke. Thank you. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga ini bisa jadi inspirasi dan memberikan stimulus untuk kita melakukan self-inquiry gitu. Bahwasannya tadi penciptaan itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang gitu, tapi ada juga di dalam diri kita. Bahkan kalau kita benar-benar mau setia kepada arti manusia sebagai khalifah, sebagai co-creator gitu kan, maka ya co-creator. Jadi ada penciptaan juga pada level manusia. Dan itu mungkin tidak berbeda dengan penciptaan yang besar. Itu aja yang perlu kita renungkan ya untuk berikutnya. Oke. Makasih Bang Arif. Thank you. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Aku sebagai host pamit dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.